Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Silahkan disimak ya. Buka buku kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 4, halaman 31. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran berbeda, namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Ayo lakukan kegiatan berikut. Lanjut halaman 32. Ayo menulis. Nomor 1, lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. Yang kedua, tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Yang ketiga, lengkapilah kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Nomor 1, nama anggota keluarganya ayah. Kegemarannya misalnya bersepeda. Yang kedua, nama anggota keluarganya ibu. Kegemarannya misalnya berkebun gitu. Terus yang ketiga, nama anggota keluarganya kakak, kegemarannya bermain bola. Yang keempat, kamu sendiri, kegemarannya misalnya menari. Yang kelima, nama anggota keluarga adik, kegemaran atau kesukaannya menggambar. Yang keempat, apa manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluargamu? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Belajar menghargai dan menerima perbedaan, mempelajari hal atau kegemaran baru. Lanjut halaman 33. Yang nomor 5, tuliskan kesimpulan hasil wawancaramu pada kolom berikut. Keberagaman kegemaran menjadikan keluargaku lebih memahami karakteristik setiap individu anggota keluarganya. Lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Yang kedua, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Yang ketiga, konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Lanjut halaman 34. Ayo membaca. Kabupaten Tabanan. Nah, ini adalah peta Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan
seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun. Lanjut halaman 35, Danau Berantan dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung perkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Nah, ini adalah kegiatan pertanian di Kabupaten Tabanan. Terus ada kegiatan ternak ayam nih di Kabupaten Tabanan dan salah satu tempat wisata di Kabupaten Tabanan. Bawahnya jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Nomor 1, apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Yang pertama yaitu produksi. Di bidang pertanian yang menghasilkan berupa padi dan sayuran. Untuk peternakan menghasilkan ayam buras, petelur, dan pedaging. Untuk industri kerajinan menghasilkan anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan lainnya. Distribusinya yaitu pemasaran atau perdagangan dari hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan. Lanjut halaman 36. Nomor 2, apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Yang pertama yaitu produksi. Ada petani, perajin, peternak, dan nelayan. Untuk distribusi, pedagang, supir, agen, terus kuli angkut, dan lain sebagainya. Untuk konsumsi, pegawai hotel, pegawai restoran, pemandu wisata, dan lainnya. Bawahnya ayo mengamati. Nomor 1, amatilah lingkungan tempat tinggalmu. Yang kedua, identifikasilah kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Yang ketiga, identifikasi pula jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi itu. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. A. Contoh kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. Yang pertama, produksi, misalnya peternak ayam dan ikan lele, pengrajin mebel, pengrajin anyaman. Untuk bidang distribusi, misalnya menyalurkan atau memasarkan hasil pertanian, peternakan, kerajinan, dan lainnya. Lanjut halaman 37. Untuk yang nomor 3 yaitu konsumsi, misalnya mencukur di tempat cukur rambut, menggunakan aplikasi ojek online, membeli pulsa. Yang B, jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. Yang pertama yaitu produksi, misalnya ada peternak, petani, pengrajin, distribusi, pedagang, kurir, konsumsi, tukang cukur, penjual pulsa. Yang kelima, tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu, yaitu kegiatan ekonomi di lingkunganku sangat beragam. Lanjut halaman 38. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekadar pemanis cerita. Dapatkah kamu mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Ayo lakukan kegiatan berikut. Bawahnya ayo berlatih. Bacalah kembali cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu pada pembelajaran sebelumnya. Identifikasilah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. A. Siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu?
Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah suami dan istri. Yang B, mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. Tokoh suami dan istri memiliki peranan sebagai pengemban peristiwa dalam sebuah cerita, sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Mereka juga berperan sebagai pembawa pesan, amanat, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Lanjut halaman 39. Yang C, siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Tokoh tambahan dalam cerita tersebut adalah penduduk desa. Yang D, mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Jelaskan alasanmu. Karena tokoh penduduk desa tidak sering muncul dalam cerita. Tokoh ini hanya digunakan untuk menghidupkan cerita. Bawahnya, ayo renungkan, apa yang dimaksud dengan tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan dalam sebuah cerita, juga tokoh yang paling banyak diceritakan dan banyak hadir dalam setiap kejadian. Mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh utama? Karena tokoh utama sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Apa yang dimaksud dengan tokoh tambahan? Tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak sering muncul, hanya sesekali atau beberapa kali saja dalam cerita. Mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh tambahan? Nah, mereka hanya untuk menghidupkan cerita. Kerjasama dengan orang tua, carilah informasi tentang kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu. Apa pengaruh lingkungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Diskusikan bersama orang tuamu. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.